Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Bewok 37 channel. Nah guys, kali ini saya kedapatan motor Honda Supra 125 ya, yang injeksi ya. Dan ini kepunyaannya Mamang pedagang kencur guys, yaitu yang daerah Panimbang ya, berdekatan dengan Labuan ke sana ya. Jadi motor ini mogok guys di daerah Cilegon ya, daerah Cilegon, tepatnya dekat di bengkel saya. Tapi dia sempat masuk ke bengkel 2 kali ya. Permasalahannya katanya sih CDI-nya ini mati ya, dan sudah dicoba 2 bengkel CDI-nya tetap ya, awal coba itu hidup, setelah itu mati lagi CDI-nya, dicoba lagi mati lagi dan nggak sanggup ya. Lalu masuk lagi ke bengkel satu lagi ya, masuk lagi ke bengkel satu lagi seperti itu lagi ya, dicoba CDI-nya satu hidup, lalu mati lagi, dicoba sekali lagi mati lagi, dan akhirnya 2 bengkel ya nggak sanggup guys ya. Dan di sini kondisinya guys seperti ini guys, kondisinya seperti ini, kabelnya juga seperti ini ya. Ya sudah acak-acakan, dan ini kunci kontaknya ya, cuman disambung seperti ini. Nah kalau kita sambung ya, nah ini nyala ya tuh, kalau kita sambung nyala. Praktis ya. Dan di sini juga saya sempat nyoba ya, mencoba menggunakan CDI Shogun, sempat saya coba ya, CDI Shogun ya. Ini dia CDI-nya, dan ternyata benar ya, hidupnya ini hanya sebentar saja ya, hitungan beberapa detik lalu mati lagi ya. Jadi CDI ini seperti koslet ya. Pada saat saya coba lagi di bagian kabel kuil, nempel ke bagian bodi, langsung koslet ya. Saya pun penasaran ya, saya pun penasaran dengan apa permasalahannya di motor ini guys. Dan ternyata guys, ini dia penyebabnya dan permasalahannya, yaitu pulser yang membuat solderannya nih, yang bikin koslet nih ya. Nah, pulsernya ini solderannya nempel ke bagian bodi ya. Kalau dia bergetar dia nempel guys ya ke bodi, dan akhirnya mengakibatkan si motor terputus alias mati ya. Dan ini terus terang aja, ini motornya aslinya Supra X125 injeksi yang sudah diganti karbu, yang sudah dirubah. Ini menggunakan karbu, dan ini manipulnya masih punya injeksinya ya. Manipulnya masih punya injeksinya. Tapi di bagian sini guys, magnetnya sudah diganti menggunakan magnet Karisma, dan bagian magnetnya juga magnetnya Karisma, bagian bak koplingnya bak magnetnya punya Karisma, dan spoolnya juga. Dan untuk keseluruhan bagian depannya ini masih aslinya ya. Dan ini motor Supra X125 yang terbaru guys, ini ya, model yang lancip-lancip itu guys ya, sudah dirubah menjadi karbu ya, dengan kondisi yang seperti ini ya, tanpa baju ya, ataupun tanpa bodi. Ini pedagang kencur guys ya. Dan alhamdulillah setelah saya ganti pulsernya, dan ini saya mengganti pulsernya pakai punya pulser motor Vario guys ya, Vario 110 ya, yang original ya. Ini saya copot ya, saya copot langsung, saya putus nih, saya putus langsung pakai punya Vario 125 ya, Vario 110 ya. Tapi dia berbedanya di bagian sini guys. Nih, di bagian lubang sini untuk motor Supra ataupun Karisma ini bentuknya seperti ini ya, datar ya, hampir mirip-mirip dengan Grand. Tapi kalau motor
Vario yang 110 itu, ini di sini ada napnya ya, ataupun ada natnya, ada keluar gitu ya, ada keluarnya, jadi mengganjal ya. Dan selanjutnya itu untuk lubang ya, di sini menggunakan baut 10 ya, jadi harus saya bor ya, harus saya bor dulu ya. Tadi ya saya nggak sempat perlihatkan ya, nggak sempat saya perlihatkan. Saya bor, saya besarkan, lalu agak digeser boran agak perlebar lagi ke bagian depan sini. Kenapa? Karena posisinya begitu saya pasang, kalau saya paskan lubangnya ini menempel ke bagian magnet ya. Pada saat diengkol, si pulser ini nempel ke bagian tonjolan, tak 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 gitu ya. Dan akhirnya saya geser lubangnya ke depan sedikit ya, biar posisi si pulser agak mundur ya gitu ya. Dan alhamdulillah ya, setelah saya tes ya dengan menggunakan lampu ini ya, menggunakan lampu LED ini ya, ini langsung menyala guys ya, pulsernya. Artinya pulsernya itu normal ya. Dan begini guys ya, untuk kalian yang ingin tahu cara mengetes pulser ya, normal atau tidaknya ya, dengan menggunakan ini guys ya, lampu LED seperti ini ya. Bentar ya. Nah ini dia, kita min pluskan dulu ya, lalu kita engkol seperti ini. Nah itu nyala ya. Oke ya, artinya pulser normal ya, dan caranya seperti itu ya. Nah, dan alhamdulillah setelah saya coba lagi guys menggunakan CDI Shogun ini, dan ternyata CDI ini normal guys ya. Oke, bentar saya pasang dulu kabelnya. Nah ini guys ya, sudah saya rakit kabelnya ya, dan ini saya kasih penjelasan dulu untuk bagian kelistrikan ya, yaitu di CDI Shogun. Buat kalian yang ingin merubah ya, motor Supra, motor Karisma, pokoknya Honda ya, menggunakan CDI Shogun ya, Shogun Kebo ya 110 ataupun 125 ya, sama saja. Nah di sini guys nih, ini satu, ini bagian strum ya, arus listrik 12 volt. Untuk yang kuning ini bagian kuil ya, ini bagian kuil. Yang biru strip putih ini pulser ya, dan yang hitam ya ini masa ya. Dan ini dia contohnya seperti ini ya, kalian bisa lihat, nanti bisa belajar, siapa tahu ingin merubah ya bagian pengapiannya ya. Dan sekarang kita tes dulu ya, kita kontakkan dulu ini kontaknya ya. Wih ajaib, kontaknya cuma begini saja guys. Lalu kita tes apinya ya, kita tes ini kelistrikannya, kita tes dulu. Nah itu ya, baru diengkol sedikit aja langsung ya, mantap ya tuh. Sekarang kita coba hidupkan, colok dulu ya, lalu kita hidupkan. Oke ya, normal ya tuh, langsung hidup. Saya pikir tadi CDI-nya ini punya saya mati ya, terus terang aja ini CDI-nya saya copot dari motor saya, yaitu motor Honda Win ya. Dan alhamdulillah motor sudah normal, dan saya akan coba kembalikan lagi nih guys nih, ini dia CDI-nya, apakah bisa normal atau tidak. Pokoknya simak terus videonya, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan aktifkan lonceng hitam agar dapat notifikasi video selanjutnya dari saya. Oke guys, itu saja dari saya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.